penentuan umur simpan metode kadar air kritis, saya akan berikan penjelasan di video ini ya. Oke, jadi nanti kalian gunakan Excel untuk latihannya. Oke, tahap 1, identifikasi karakteristik produk pangan. Nah, ini penting. Untuk uji umur simpan metode kadar air kritis, produk pangan yang digunakan atau produk pangan yang bisa dilakukan untuk uji umur simpan ini adalah produk pangan yang mudah menyerap air atau kering, memiliki kadar air yang rendah. Kenapa? Karena produk pangan dengan karakteristik kadar air rendah itu akan mudah rusak dengan adanya penyerapan air. Sehingga kita bisa kondisikan dalam RH yang tinggi sehingga terdapat penyerapan air dan menjadi penyebab utama kerusakan produk. Contohnya bubur bayi instan, keripik, kerupuk, cookies, ya, permen, minuman instan dan lain sebagainya. Tahap yang kedua adalah menentukan metode analisis kadar air yang digunakan. Metode kadar air yang digunakan itu bisa menggunakan oven biasa ya, yang kalian pakai di praktikum kimia pangan. Bisa dengan oven vakum, bisa dengan kalviser, titrasi, atau menggunakan metode distilasi. Tapi pada umumnya, dan yang paling mudah adalah menggunakan oven biasa pada suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam, sampai berat sampel konstan. Apa artinya konstan? Tidak berubah, dan maksimal selisihnya adalah 0,0002 gram. Ya. Misalnya tadi contohnya kita ambil adalah makanan bayi instan menggunakan oven biasa. Menurut Anda apa alasannya? Ya. Itu sudah saya jelaskan di kuliah. Kalau oven biasa ya bisa digunakan untuk produk pangan pada umumnya yang tidak mudah rusak karena panas. Ya. Kalau misalnya permen tidak bisa menggunakan metode kadar air dengan oven biasa, tetapi harus dengan distilasi. Ya, karena kalau dengan suhu tinggi, permen akan meleleh dan akan terjadi kerusakan atau karamelisasi, dan itu akan mengganggu uji. Ya, jadi kalau untuk bubur bayi instan yang kita ambil contohnya sekarang ini menggunakan oven biasa, menggunakan suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam atau sampai suhunya konstan. Lalu tahap 3, penetapan kadar air awal atau MO ya dalam persamaan Labuza dan menentukan berat solid awal produk atau WS. Ya, jadi sampel makanan bayi instan ya itu dimasukkan ke dalam oven yang sudah ditimbang sebelumnya, misalnya 2 gram ya, lalu di oven dan dalam waktu beberapa jam ditimbang kembali. Apa yang dicari? W-W1-W2 itu adalah berat air yang keluar atau berat air yang menguap. Nah, itu yang kita cari. Kadar air berarti Anda mencari berapa jumlah air dalam sampel yang bisa diperoleh dari berat air yang menguap selama proses pengeringan. Jadi W-W1-W2 itu adalah berat air dalam gram. Ya, sudah dikurangi dengan berat cawan, sudah dikurangi dengan berat sampel awal dan lain sebagainya hingga diperoleh berat air. Dibagi dengan W itu adalah sampel awal. Kalau kadar air basis basah, berat air per berat sampel awal dikali 100%. Kalau kadar air basis kering, ya, berat air dibagi dengan berat sampel kering atau berat sampel yang sudah dikeringkan. Makanya di situ ditulisnya adalah W1 min W2. Ya, kemudian dikali 100. Nah, dalam penetapan umur simpan metode Labuza ini, yang digunakan adalah kadar air basis kering. Ya, kenapa basis kering? Ya, karena pembaginya konstan. Sudah merupakan berat akhir produk sampel tersebut airnya sudah dikeringkan.
ya. Kalau Anda menggunakan kali 100%, maka semua harus dalam kondisi persen. Tetapi kalau tidak dikali 100%, berarti gram per gram. Ya. Nah, ini nanti untuk perhitungannya tergantung Anda mau pakai persen atau hanya gram per gram bahan kering atau bahan basah, ya. Tapi yang digunakan adalah kadar air basis kering. Nah, ini contohnya. Menggunakan Excel ya. Jadi ceritanya, Anda melakukan analisis karakteristik awal produk dengan menguji kadar airnya. Ulangan 1 dan ulangan 2. W1 ini adalah berat sampel awal sebanyak 2 gram. Lalu W2 ini adalah berat sampel kering. Berarti Anda sudah harus mengurangi cawan porselin yang digunakan. Atau bukan cawan porselin, cawan aluminiumnya. Ini harus sudah dikurangi dulu. W1 adalah berat sampel awal, dan W2 adalah berat sampel setelah dikeringkan. W3 adalah berat air. Ini yang saya sudah kurangi dari W1 min W2. Ya, agar mudah jadi dituliskan W3. Berat airnya dibagi dengan, untuk kadar air wet basis atau basis basah, dibagi dengan W1. Ya. Ini W3 dibagi W1 dikali 100. Ya, untuk yang ini, wet basis. Lalu untuk yang dry basis, ya, dari mana? Sama. Berat air W3 dibagi W2 dikali 100. Hasilnya adalah dalam persen, ya, seperti itu. Oke. Kemudian, saran saya Anda gunakan dalam bentuk gram per gram, sesuai dengan persamaan labuzanya. Ya, kalau yang atas menggunakan persen, yang bawah gram per gram. Apa bedanya? Sama. Ya, gram air per gram padatan dry basis, ingat yang digunakan adalah dry basis, maka gram air atau W3 dibagi dengan berat sampel akhir. Hasilnya adalah ini. Samakah dengan ini? Sama. Hanya ini dalam gram per gram padatan, gram air per gram padatan, sorry. Yang ini adalah dalam persen. Anda bisa lihat ulangan 1 adalah 5,64%. Ya, sedangkan di gram air per gram padatan adalah 0,0564%. Artinya sama saja. Lalu, gram padatan per gram total apakah ini? Ya, kalau dalam sampel Anda gram airnya atau dalam 1 gram sampel gram airnya adalah 0,0564 gram, maka berapa gram padatan total dalam sampel Anda? Berarti ya, di sini adalah 1 gram dikurangi berat air. Ya, 1 gram dikurangi berat airnya. Ini adalah untuk gram padatan. Ya, Anda bisa lihat di sini. Gram padatan per gram total. Gram totalnya berarti berapa? 1. 1 gram. Ya, jadi gram padatan per gram total adalah ini. 1 gram dikurangi berat air per berat sampel awal atau berat totalnya, sehingga didapatkan 0,947 gram padatan per gram total. Lalu gram air per gram padatan dry basis dan gram padatan per gram total dirata-ratakan ya untuk mendapatkan hasil akhirnya, karena ya setelah Anda dapatkan rata-rata gram air
per gram padatan dry basis, ini sebenarnya 0,05 sekian ya. Ini juga gram padatan per gram total rata-ratanya 0,946. Tapi ini terlalu, saya pembulatannya terlalu sedikit ya, harusnya 3 angka di belakang koma. Ini rata-ratanya 0,946. Jadi setelah rata-ratanya diperoleh, lalu masuk ke tahap selanjutnya yaitu penetapan kadar air kritis. Kadar air kritis ditentukan dengan cara menyimpan produk atau menyimpan sampel ke dalam chamber yang berisi garam jenuh ya dengan RH yang tinggi, bisa 91%, 90%, 96% ya, tergantung garam yang digunakan. Disimpan, kemudian saat mencapai kadar air kritis ditentukannya dari mana? Saat sampel sudah menggumpal. Artinya, saat tadi bubur bayi instan tadi yang awalnya berupa serbuk kemudian menggumpal, artinya sudah tidak diterima secara organoleptik. Ya, maka dilakukan pengecekan lagi berapa kadar airnya, ya. Ini. Penentuan kadar air kritis atau MC. Berat sampel awal 5,005. Apa ini? Ini adalah berat bubur bayi instan yang disimpan di dalam RH 96% misalnya. Ya, jadi 5,005 gram sampel diletakkan di dalam chamber yang berisi garam jenuh 96%. Lalu, setelah beberapa lama, ya, sampelnya kemudian menggumpal, lalu tidak diterima secara organoleptik, artinya sudah mencapai kadar air kritis. Ya, ternyata setelah beberapa saat disimpan di sana, berat sampelnya menjadi 5,098. Artinya apa? Ada kenaikan. Kenapa ada kenaikan? Karena sampel menyerap uap air dari lingkungannya. Ya, bubur bayi instan memiliki AW yang rendah, kadar air yang rendah. Disimpan di RH yang tinggi, maka akan terjadi absorpsi uap air dari lingkungan ke dalam produk. Sehingga kalau ada air yang masuk ke dalam produk, maka beratnya akan bertambah. Ya. Lalu bagaimana menghitung kadar air kritis? Ya. Pertama, kita cari dulu berat padatannya. Nih, pertama kita cari dulu berat padatannya. Ini, ya, kita cari dulu. Dari mana berat padatan? Ya, tadi di bagian ini, gram padatan per gram total adalah 0,946 atau dibulatkan jadi 0,95. Nah, ini ya, 0,946. Di dalam 1 gram sampel terdapat 0,946 gram padatan. Berarti sisanya adalah air. Ya. Nah, kalau di dalam 1 gram padatan terdapat 0,946 padatan, kalau di dalam 1 gram sampel terdapat 0,946 gram padatan, berapakah kalau sampelnya ada 5 gram? Ya, jadi 0,946 dikali 5,005 gram. Hasilnya adalah 4,734 gram. Lihat satuannya. Kemudian, gram air atau berat air. Berat air di sini ada 2. Berat air yang pertama, ya, ini adalah berat air yang diserap oleh produk dari lingkungan. Lalu total berat air adalah berat air dari lingkungan ditambah kadar air dari produk itu sendiri. Sampai di sini jelas, ya? Jadi total berat air adalah berat air yang terserap ditambah dengan berat air yang terkandung dalam produk itu sendiri. Oke, bagaimana mencari berat air yang terserap? Ya, Anda kurangi 5,098 dikurangi 5,005. Ya. Jadi di sini ya, berat air adalah 5,098 dikurangi 5,005 gram. Ya, hasilnya adalah 0,093 gram. Ya,
total berat air diperoleh dari ya, ini 0,093 ditambah ya, ini 5,005 gram dikurangi 4,734 gram. Ya. Kenapa 5,005 dikurangi 4,734? Karena berat air tadi yang sudah saya sebutkan adalah berat air yang bertambah, ya, yang bertambah karena penyimpanan di RH tinggi ditambah dengan berat air pada produk itu sendiri. Nah, kalau di dalam 5 gram sampel terdapat padatan 4,734 gram, ya, maka berapa airnya? Ya, tinggal selisihnya, karena dalam sampel itu ada dua komponen air dan komponen padatan. Kalau komponen padatannya sudah diketahui, berapa komponen airnya? Tinggal dikurangi saja, sehingga diperoleh total berat airnya adalah 0,364 gram. Ya, maka kadar air kritisnya ya berapa? Total berat air dibagi gram padatan. Tahu dari mana? Lihat rumusnya, bukan rumus, sorry. Lihat satuannya. Satuannya adalah gram air per gram padatan. Maka total airnya adalah ya, total berat airnya adalah 0,364 ya dibagi berapa total gram padatannya? 4,734 ya, sehingga diperoleh nilainya adalah 0,07 ini 0,36 dibagi 4,734. Hasilnya adalah 0,076. Ya, harusnya 0,076 ini. Ya, hasilnya adalah 0, dengan 0,076. Ini hasilnya ya. Bukan 0,728. Oke, sorry. Ya, seperti itu. Ini untuk kadar air kritis ya. Mudah-mudahan jelas. Nanti kalau tidak jelas silakan ditanyakan ya. Selanjutnya ya, tahap kelima yaitu percobaan penentuan kurva sorpsi isotermis air dan slope kurva atau nilai B. Yang pertama, buat dulu larutan garam jenuh yang memberikan nilai RH 10 sampai 96, lalu sampel dimasukkan ke dalam masing-masing chamber. Ya, ini contohnya, ini hanya contoh. Di dalam chamber-chamber ini ada garam-garam seperti LiCl dengan RH 11,3%, MgCl2 ya, RH-nya adalah ini 32,8% dan seterusnya. RH di sini adalah RH yang terukur pada garam jenuh tersebut. Ya. Ini bisa menjadi acuan referensi kita kalau tidak diukur dengan menggunakan hygrometer. Lalu, RH ini bisa juga dibuat dalam bentuk AW. Ya, dengan cara membagi persentase RH dengan 100. Contoh, LiCl memiliki RH 11,3%, maka LiCl memiliki AW 0,11, ya, 11,3 dibagi 100. Tahap selanjutnya, setelah sampel yang disimpan ke dalam garam-garam jenuh tadi mencapai berat konstan, lalu dilakukan analisis kadar air untuk mencari kadar air kesetimbangannya. Jadi timbangnya itu setiap hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan selanjutnya seperti yang Anda lakukan di kimia pangan.
sampai dengan berat sampelnya itu tidak lagi berubah, ya, atau kadar airnya itu sudah tidak lagi meningkat. Kalau tidak dilakukan analisis kadar air setiap hari, ya, Anda juga bisa gunakan ini yang saya tebalkan, yang saya bold. Kadar air kesetimbangan dapat juga dihitung berdasarkan pertambahan berat selama penyimpanan. Jadi yang Anda lakukan di kimia pangan juga, ya, itu adalah dilakukan penimbangan setiap hari. Dilakukan penimbangan setiap hari sampai berat sampelnya tidak lagi bertambah. Artinya sudah setimbang. Ya, nanti kalau Anda mengambil datanya adalah berdasarkan pertambahan berat, ya, itu harus dihitung berapa kadar airnya berdasarkan perhitungan. Tapi kalau Anda lakukan analisis kadar air, ya Anda tinggal masukkan antara RH dengan kadar air setimbang. Tapi kalau Anda harus hitung dulu, bukan berdasarkan RH atau AW dengan langsung kadar airnya. Tidak, Anda harus hitung dulu kadar air setimbangnya berapa. Lalu buat plot hubungan antara RH pada sumbu X dan kadar air setimbang untuk sumbu Y-nya. Ya, lalu dihitung secara linier untuk mendapatkan nilai slope. Nilai slope adalah nilai yang diikuti dengan X pada persamaan linier. Jadi kalau ini Anda jangan hafalkan B, ya, karena bisa juga Y sama dengan AX plus B. Ya, yang menjadi slope adalah A-nya. Tapi pada umumnya persamaan regresi linier adalah Y sama dengan A plus BX. Jadi yang diikuti dengan X itu adalah nilai slope. Slope kurva linier ini dapat ditentukan dari selang RH yang terbatas dengan mempertimbangkan kondisi RH penyimpanan yang diinginkan. Jadi diurutkan RH-nya dari yang terkecil hingga yang terbesar. RH apa? RH garam-garam tadi yang kita gunakan di awal tadi, ya. Nah, ini perhitungannya. Ini ceritanya kita gunakan garam-garam seperti ini, ya. Yang digunakan adalah MgCl2, K2CO3, MgNO3 2 kali, NaCl, KCl, BaCl2. Ini sebagai contoh saja. Ya, garam-garam jenuh ini memiliki RH ini, ya, atau ERH sekian. Ya, setelah itu berat sampel awalnya adalah 6 gram semua. Yang dimasukkan ke dalam chamber itu adalah 6 gram semua. Nah, berat sampel ditimbang setiap hari ditimbang, sampai dengan berat sampelnya tidak lagi bertambah, ya, namanya berat sampel saat kondisi setimbang. Ini adalah nih, ya, di sini ini adalah berat saat sampel setimbang. Kalau Anda lakukan langsung analisis kadar air, berarti di sini adalah kadar air setimbangnya. Nah, hanya biasanya yang kita lakukan di lab adalah yang diukur setiap hari adalah berat sampelnya saja. Lalu, dari berat sampel ini, bagaimana kita bisa memperoleh, ya, kadar air setimbang dalam satuan gram H2O per gram solid atau gram padatan. Ya, caranya adalah kita butuhkan data gram padatan per gram total yang tadi di awal, yaitu 0,946. Ya, solid content atau berat padatan per gram total sampel adalah 0,96. Contoh di NaCl. Nih, NaCl berat sampel awal 6 gram, berat saat sampel setimbang adalah 6,2240, ya. Bagaimana mencari kadar air dry basisnya, ya? Caranya adalah yang pertama dicari adalah berat padatannya dulu. Kalau dalam 1 gram berat padatannya adalah 0,946 gram, maka berapa beratnya saat sampelnya adalah 6? Ya, kemudian kita hitung berapa gram H2O per gram solid dari NaCl, ya. Caranya yang pertama, ya, weight product sample at equilibrium, ya, berat sampel dalam kondisi setimbang adalah 6,224 ini, ya. Kemudian ini berat atau kadar air, ya, dalam kondisi setimbang ini yang dicari, ya. Sebelum mencari ini kita cari dulu yang bawah.
Yang pertama, berat padatan atau solid weight diperoleh dari mana? Diperoleh dari 0,946. 0,946 ini dari mana? Dari perhitungan kita yang di awal tadi, ya, yang di menghitung kadar air produk, ya. 0,946 dikali 6,224 gram. Kenapa? Jadi, di dalam 1 gram sampel terdapat padatan sebanyak 0,946 gram. Lalu, berapa padatannya di dalam 6,224 gram? Maka dikalikan. Hasilnya adalah di dalam 6,224 gram sampel terdapat berat padatannya adalah 5,676. Ya. Lalu, berapa airnya? Ya, berapa air yang diserap selama proses berlangsung, ya. Jadi saat sampel dimasukkan ke dalam garam jenuh di dalam chamber berisi NaCl jenuh, ya, berapa air yang terserap? Tinggal dikurangi. Berat sampel saat setimbang dikurangi berat sampel awalnya. 6,224 dikurangi 6 gram. Hasilnya adalah 0,224 gram. Lalu berapa total airnya? Ya, ini sama caranya saat mencari kadar air kritis. Berat total airnya ya adalah 0,224 dikurangi ya. 0,224 ini apa? 0,224 ini adalah air yang terserap ke dalam sampel. Lalu kadar airnya atau jumlah airnya dalam sampel berapa? Tinggal dikurangi 6 gram dikurangi padatannya. 6 gram total dikurangi padatannya, sehingga untuk mencari total moisture atau total berat air adalah 0,224 ditambah 6 dikurangi 5,676. Hasilnya adalah 0,548 gram. Ini adalah air. Lalu, berapakah gram air per gram solid NaCl? Ya, atau ini caranya adalah 0,548 atau total berat air dibagi dengan berat padatannya, yaitu 5,676. Hasilnya adalah 0,0965. Di sini kita tulis 0,0965. Ya. Lalu setelah itu dihitung semua, lalu dibuat seperti ini. Anda boleh masukkan AW sebagai sumbu Y atau RH sebagai sumbu Y. Boleh. Boleh RH, boleh AW. Lalu setelah Anda hitung semua sampel dengan yang diletakkan di berbagai macam garam ini, semua sudah ada kadar airnya dalam dry basis ya, atau gram H2O per gram solid, maka diletakkan di sini dan dibuat grafiknya. Oke, kita lihat grafiknya. Nah, ini grafik kurva ISA-nya. Di sini sumbu Y adalah gram air per gram padatan. Kalau Anda pakainya persen, ya, di sini boleh. Tapi semuanya harus persen dari awal, ya. Karena tadi kita di awal gunakan gram air per gram padatan, maka di sini juga kita gunakan gram air per gram padatan. Lalu yang di bawah sini adalah AW-nya. Kalau Anda tulis RH-nya juga boleh. Anda mau pakai RH pada sumbu X, ya, dan persen pada sumbu Y itu boleh. Ya, kalau di sini saya gunakannya gram air per gram padatan dan AW. Ya, untuk mencari AW bagaimana tadi? RH dibagi 100 ya. Setelah itu didapatkan regresi linier yaitu Y sama dengan BX plus A ya. Di mana nilai yang nempel dengan konstanta X itu adalah nilai slope-nya atau nilai B dengan R kuadrat 0,9523 ya. Ini hanya contoh. Kemudian tahap selanjutnya ya. Baik, tahap selanjutnya adalah tahap 6 ya. Ini tadi sudah. Sebenarnya ini sudah. Di sini adalah penetapan kadar air kesetimbangan atau ME. ME ini kita tentukan dulu nanti kita mau menghitung umur simpannya pada RH berapa. Ingat, pada RH yang berbeda akan diperoleh kadar air kesetimbangan yang berbeda. Ya, kenapa? Tadi ini.
ya. Ini. Y sama dengan BX plus A, ya. Kalau nilai AW-nya X, maka gram padatannya adalah Y. Bagaimana mencarinya? Kita tinggal masukkan nilai RH-nya. Misalnya, nilai berapa umur simpannya di RH 80. Kalau kita gunakan AW, berarti RH 80 dibagi 100 dulu, jadi 0,8. Ya, contohnya, misalnya kita mau menghitung di RH 80%. RH 80% sama dengan AW 0,8. Ya. Contohnya seperti ini. Di dalam AW 0,8 ya di sini ya, maka Anda harus cari berapakah nilai Y-nya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ya, di sini berapa nilai berapa nilai X, berapa nilai Y-nya? Ya, nilai Y di sini adalah nilai, bagaimana caranya? Yaitu Y sama dengan 0,0373 dikali AW-nya berapa? 0,8 ditambah 0,0599. Ya, sehingga diperoleh nilai Y. Ya, itu maksudnya. Jadi nanti kita gunakan ME-nya adalah tergantung dari ini. Kita mau di RH berapa. Ya, seperti itu. Oke, lalu tahap 7, penentuan permeabilitas kemasan dan luas kemasan. Contoh pada kemasan bubur bayi menggunakan metallized plastik ya dengan nilai K per X-nya ya, ini adalah nilai K per X. Ini adalah nilai K per X ya. Sedangkan ini adalah nilai A. A-nya Anda harus lihat ini dalam satuan ya, meter persegi. Ya. Sedangkan K per X satuannya adalah gram per meter persegi per hari per mm Hg. Ya. Oke. Selanjutnya tahap 8, perhitungan umur simpan ya. Setelah diketahui data berat awal produk ya, produk kering WS, kadar air M0, kadar air kritis MC, kadar air kesetimbangan ME, kita mau dihitung di RH berapa, nanti kita cari Y-nya. Lalu slope-nya atau nilai B-nya berapa. P0 ini bisa diperoleh dari literatur ya, sudah ada di atas, Anda tinggal lihat di tabelnya ya, di yang sudah saya berikan. Lalu permeabilitas kemasan K per X dan luas kemasannya atau A. Data-data tersebut digunakan untuk memperoleh nilai umur simpan, pendugaan umur simpan. Ya, menggunakan rumus persamaan Labuza ini. Ya, seperti itu. Ya. Ini adalah perhitungannya. Produk bubur bayi instan, jenis kemasannya adalah metallized plastik ya. Nilai MC atau kadar air kritisnya adalah 0,073. Lalu luas permukaannya atau A dalam meter persegi adalah 2 kali panjang kali lebar, tadi sudah saya jelaskan. Dikali 2 karena ada 2 sisi ya. Metallized plastik itu ada 2 sisi depan dan sisi belakang, maka harus dikali 2. Lalu kalau dalam satuan sentimeter harus dikonversi sampai dengan menjadi meter persegi. Ya, dibagi 10.000. Lalu WVTR kemasannya adalah 0,6957. Ya, untuk mencari nilai K per X, nih, nilai permeability atau permeabilitas kemasan, nilai WVTR-nya dibagi dengan ya, P0 pada suhu dilakukannya analisis WVTR, yaitu 38 derajat Celcius. Jadi di sini
0,6957 dibagi dengan 49,692, hasilnya adalah 0,014, yaitu untuk nilai K per X. Ya, kemudian M0, kadar air awal produk adalah tadi 0,0573, ya. Nanti dicek lagi di atas. Kemudian WS di sini adalah berat bersih dikali gram solid. Tadi gram solidnya adalah 0,946 dikali di sini netonya berapa, ya. Kalau ini berarti netonya adalah 30 gram. Kemudian ini nilai B dari kurva ISA tadi ya, di atas 0,0373. Nah, untuk nilai ME-nya ini tergantung kita mau di RH berapa. Misalnya, pada penyimpanan normal biasanya RH-nya adalah 70 dan 80. Maka dapat Anda masukkan nilai RH 0,7, nilai RH 70% atau nilai AW 0,7 ke dalam persamaan linear tadi sebagai X. Maka diperoleh nilai Y-nya. Ini adalah nilai Y. Ya. Kemudian, berapa produk umur simpannya? Ya, umur simpannya rumusnya adalah ln ME min M0 dibagi ME per min MC. Ya. Kita cari dulu ME min M0 dibagi ME min MC. Setelah dilenkan, berarti kita sudah punya pembilang dari persamaan Labuza ini. Ya, kita sudah punya bagian atasnya nilainya, yaitu 0,79 sekian-sekian ini. Lalu kita tinggal cari bagian penyebutnya. Bagian penyebutnya adalah K per X dikali A per WS dikali P0 per B. Tinggal dikali saja, ya. K per X-nya adalah 0,014 dikali A per WS, A-nya adalah 0,03 meter persegi, ya. WS-nya adalah nih 28,38. Ya, kemudian P0-nya berdasarkan literatur, ya, dan nilai B-nya adalah nilai slope dari regresi linier kurva ISA yang kita sudah peroleh. Selanjutnya sudah didapatkan harinya adalah 62,7 hari. Lalu kita bagi 30 untuk mendapatkan bulannya. Ya, selanjutnya kita mau mencari umur simpan pada RH 80. Baik, setelah sudah mendapatkan nilai ln ME min MI dibagi ME min MC, kemudian dibagi lagi dengan penyebutnya, yaitu K per X dikali A per WS dikali P0 per B. Semua sudah ada nilainya di sini, silakan dicek. Ya, lalu diperoleh 62,7. Ini adalah dalam hari. Kemudian dibagi 30 untuk mendapatkan bulan. Ya. Oke. Kemudian berapa umur simpan saat RH-nya 80% dan suhunya 30 derajat Celcius? Misalnya gudang penyimpanannya RH 80% dan suhunya 30 derajat Celcius, ya. Yang membedakan hanya di ME-nya saja. Nilai ME-nya saja yang berbeda, sedangkan nilai lainnya itu sama, ya. Dari mana dapatnya ME? Lihat, RH-nya adalah 80%, berarti AW-nya adalah 0,8. Ya. Nah, Anda masukkan ke dalam regresi linier tadi ini. Ya. Kalau tadi regresi liniernya X-nya adalah AW, maka RH 80% diubah dulu menjadi AW, ya, dibagi 100. Tetapi kalau Anda buat kurvanya, persamaan regresinya, nilai X-nya adalah RH, maka tidak perlu diubah. Ya, tinggal dimasukkan nilai X adalah 80. Ya, seperti itu.
Kita lihat lagi tadi kurvanya persamaan regresinya dalam bentuk AW ya. Berarti RH 80% harus diubah menjadi AW 0,8. Ya. Berapa dapatnya kadar air setimbangnya? Ini adalah nilai ME pada AW 0,8 ya. Seperti itu. Nilai MI-nya sama, MC-nya sama, kemudian K per X-nya sama, A per WS-nya sama, P0 per B-nya sama. Ya. Kecuali jika suhunya tidak 30 derajat Celcius. Misalnya RH 80%, suhunya misalnya lebih panas, 32 derajat Celcius misalkan suhu ruangnya. Berarti nilai P0-nya harus berubah. Ya. P0 di sini suhu 30 adalah 31,82. Jika suhunya berbeda, maka P0-nya juga harus dicari pada suhu yang diinginkan. Ya. Oke, caranya sama, ini dibagi dulu, ya, dicari dulu, lalu dicari nilai len-nya, atau dicari dulu nilai pembilang atasnya, baru dicari penyebutnya, ya. Oke, kemudian, nih ya, kalian bisa lihat penyebutnya, K per X, A per WS, P0 per B, dengan yang di atas, dengan yang di bawah ini sama, ya, karena suhunya sama. Kalau suhunya berbeda, maka pasti nilainya akan berbeda karena nilai P0-nya juga akan berubah, ya. Lalu diperoleh nilai harinya adalah 52,5 hari atau 1,7 bulan. Ya. Oke. Kemudian Anda lihat disimpan di RH 70 dan disimpan di RH 80, sampel atau produk Anda akan lebih singkat masa simpannya saat disimpan di RH 80% dibanding RH 70%. Kenapa? Kembali lagi kepada produk propertiesnya atau sifat produknya. Ya, bubur bayi instan adalah produk yang kadar airnya rendah, AW-nya rendah. Sehingga jika disimpan di RH atau lingkungan yang kelembabannya tinggi, semakin tinggi kelembabannya, maka akan semakin cepat rusak, akan semakin singkat umur simpannya. Ya, seperti itu. Jadi, umur simpan menggunakan persamaan Labuza ini bisa diperoleh kira-kira kalau disimpan pada suhu dan kelembaban sekian, berapa umur simpannya. Itu bisa kita prediksi. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Ya, selamat berlatih. Nanti akan saya berikan latihan soal dan nanti Anda harus mengumpulkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Diskusi kita lanjutkan di WAG atau di Evita. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.